Tentunya saudara kami juga berterima kasih ya, walaupun mungkin Ibu Gembala kemarin sudah dia menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jemaat atas doa dan dukungannya bagi kami di minggu yang lalu, karena dua minggu yang lalu lah kurang lebih ya kami dalam keadaan duka ya secara daging ya, tetapi duka ini kami tahu adalah duka yang sementara. Amin. Memang Bapak Ibu sampai 10 bulan lah ya, orang tua kami ini bergumul dengan penyakit, dan kami pun sudah berulang kali bolak-balik ya ke Sikakap karena keadaan penyakit orang tua ini. Dan seperti yang Bapak Ibu sudah pernah dengar kesaksian kami ya, walaupun ya saya secara pribadi sebagai menantu ya, saya tidak mempertahankan diri sebagai menantu ya, tapi saya apalagi waktu di Padang ya, semua status atribut menantu itu hilang ya. Saya ya merawat, membersihkan dari yang kecil ya sampai yang besarnya. Walaupun sebagai menantu, tapi itu saya lakukan untuk orang tua ini karena sebagai tanggung jawab sebagai anak. Dan puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan dengar doa kami ya, walaupun berturut-turut ya, bulan 5 Ibu Gembala minta dukungan doa supaya penderita di 2 puasa wilayah, supaya penderitaan layak kami Tuhan persingkat. Dan puji Tuhan, sebulan kemudian Tuhan persingkat penderitaannya, Tuhan panggil dia. Dan bulan 7 kami juga berdoa, sudah meminta dukungan doa kepada hamba-hamba Tuhan sewilayah pas dalam 2 puasa wilayah di Bruno. Dan puji Tuhan, saudaraku, sebulan kemudian Tuhan persingkat penderitaan orang tua kami. Dan itulah cara Tuhan yang terbaik. Dan walaupun ada duka cita, tetapi yang terbaik itulah yang membuat sukacita bagi kami. Haleluya. Dan Tuhan pasti akan tolong, Tuhan akan kerjakan lebih dari apa yang kami pikirkan untuk yang keluarga besar kami, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Nah, hari ini Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita kembali belajar akan firman Tuhan. Walaupun firman Tuhan ini sudah berulang-ulang kita dengar, tetapi kita kembali belajar akan firman Tuhan ini karena saya percaya setiap firman itu ketika kita ulang-ulang dan ulang-ulang dia akan menempel di pikiran, di hati kita. Haleluya. Mari kita lihat saudaraku dalam Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. 2 ayat firman Tuhan ini. Ayat yang ke-14 kita laki-laki, dan ayat yang ke-15 semua para perempuan untuk membacakan firman Tuhan ini. Kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-14 para laki-laki untuk membacakannya. 1, 2, 3 ya. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Haleluya. Berbahagialah orang yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada saat ini mengatakan, saudara-saudaraku, hal-hal yang besar dalam kebenaran firman Tuhan ini, dan saya yakin ini akan menjadi sebuah pengertian, pengetahuan yang benar dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Amin. Ya, setelah Yohanes ditangkap, kita tahu saudara, Yohanes adalah seorang utusan yang diutus oleh Allah untuk mendahului kedatangan Yesus Kristus.
Ya, dialah yang mempersiapkan jalan untuk kedatangan Sang Juru Selamat. Dialah yang berseru-seru, saudara-saudaraku, persiapkan jalan di padang gurun. Kan? Dialah yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tentang seorang nabi yang akan datang itu. Dan saudara-saudaraku, dialah juga yang dikatakan oleh kitab Maleakhi bahwa seorang nabi akan datang dengan kuasa daripada Elia. Dialah yang ditunjuk oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Saudara-saudaraku, firman Tuhan ini mengatakan sesudah Yohanes ditangkap oleh Raja Herodes, saudara-saudara, atas suatu pernyataan atau suatu sikap yang dibuat oleh Yohanes kepada Herodes, di mana Herodes melakukan sesuatu yang salah menurut firman Tuhan dan juga menurut norma orang Yahudi pada waktu itu. Sehingga saudara-saudaraku, Herodes marah. Jadi dia ditangkap dan akhirnya Yohanes itu dipenggal kepala. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, namun saya yakin, saya percaya itu terjadi karena memang tugas dari Yohanes itu sudah selesai. Amin. Tugas Yohanes itu sudah selesai, mempersiapkan jalan untuk Tuhan, mempersiapkan saudara-saudaraku hati, memulihkan hati anak kepada bapa, memulihkan hati bapa kepada anak, saudara-saudara. Artinya sudah siap. Yohanes sudah menyerukan pertobatan. Yohanes sudah menyerukan saudara-saudaraku, persiapkan jalan untuk Sang Juru Selamat, untuk Mesias yang akan datang ini. Saudaraku, lalu ketika Yohanes sudah ditangkap, maka datanglah Yesus ke Galilea. Untuk apa, saudara? Firman Tuhan katakan untuk memberitakan Injil Allah. Amin. Amin. Untuk memberitakan Injil Allah. Yesus datang ke sana, Yesus pergi ke sana, ke Galilea, untuk memberitakan Injil Allah. Sebab Yohanes itu ditangkap di situ dan dibunuh di situ. Maka Yesus datang juga ke tempat yang sama untuk memberitakan Injil. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita tahu Injil itu adalah kabar baik. Amin. Haleluya. Haleluya. Kabar baik itulah yang dibawa oleh Yesus. Kabar baik. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau berbicara tentang kabar baik ini, bagaimana supaya kita tahu, supaya kita mengerti kabar baik ini, saudara-saudaraku, dan supaya kita, saudara-saudaraku, menghormati kabar baik ini. Saudara, kita harus tahu dulu kabar buruk. Amin. Amin. Saudara tidak akan bisa menghormati kabar baik kalau saudara tidak mengerti kabar buruk. Maka saudara-saudaraku, kabar buruk itu harus diketahui. Lalu ketika kabar buruk itu kita ketahui, maka saudara-saudara kita akan mengerti seberapa perlu, seberapa penting, saudara-saudaraku, Injil kabar baik yang diberitakan oleh Allah ini, yang diberitakan oleh Yesus ini, saudara-saudaraku, kepada kita. Seringkali saudara-saudaraku, kita tidak menghargai kabar baik ini karena kita tidak mengerti kabar buruk yang sesungguhnya, saudara-saudara, ada di sebelah kabar baik itu. Haleluya. Maka saudara, pertama yang harus kita tahu adalah kabar buruk. Apa kabar buruk, saudara-saudara yang diberkati itu? Saya sudah pernah berulang kali katakan, saudara-saudaraku, sebetulnya kabar baik yang sesungguhnya
adalah saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kabar yang dibawakan oleh Yesus Kristus kepada kita semua. Amin. Yaitu kabar keselamatan. Haleluya. Nah, kabar buruk saudara-saudaraku bukan sebetulnya ketika dokter memonis kita, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mengidap penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Bukan itu kabar buruk. Ya. Kabar buruk sebetulnya saudara-saudara bukan ketika ada orang mengatakan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jangan pergi ke sana karena di situ ada penyamun atau pencopet atau perampok atau penjahat besar. Bukan. Walaupun sebetulnya itu saudaraku adalah salah satu dari kabar buruk. Kabar buruk saudara-saudara bukanlah saudara-saudaraku ketika kita dinyatakan, saudaraku, barangkali gitu ya dinyatakan saudara usaha kita kolek. Bukan. Ya, mungkin saudara-saudaraku itu juga adalah salah satu kabar buruk, tetapi kabar buruk yang sesungguhnya saudara-saudara yang diberkati Tuhan adalah saudara-saudaraku bahwa manusia sudah semuanya berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Haleluya. Itulah kabar buruk yang sesungguhnya saudara-saudara yang dialami, yang sedang diperhadapkan kepada manusia ini, kepada kita, saudara, kepada saya. Apa kabar buruknya saudara-saudaraku? Semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan. Amin. Kehilangan kemuliaan Allah. Kalau sudah kehilangan kemuliaan Allah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa yang akan terjadi? Inilah keterpisahan antara manusia dan Allah yang sesungguhnya. Ya. Dan itulah penderitaan yang sesungguhnya yang dialami oleh manusia. Manusia itu tidak bisa lagi, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, menyelamatkan dirinya sendiri. Itulah kabar buruk yang sesungguhnya. Dan saudara, akibat daripada dosa yang sudah menimpa manusia ini, yang sudah beranak pinak dalam diri manusia ini, Tuhan katakan, saudara, bahwa manusia itu diganjar hukuman. Hukumannya adalah maut. Amin. Hukumannya adalah maut. Itulah kabar buruk yang sesungguhnya. Haleluya. Paham Bapak Ibu? Paham? Bilang dulu di samping kananmu, apakah kamu sudah paham? Bilang dulu. Sudah katanya ya. Ya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, lalu datanglah Yesus ke tempat itu memberitakan Injil Allah, memberitakan kabar baik. Haleluya. Memberitakan kabar baik. Saudaraku, kita pernah mengalami musim kekeringan di bulan di tahun yang lalu berapa tahun yang lalu lagi. Kita mengalami musim kekeringan selama 5 bulan kurang lebih. Ya kan? 5 bulan. Harus di Sioban ini harus beli air lagi kan, untuk air mandi, air cuci. Harus dari sungai sana. Kami pernah dengan Ibu Gembala bawa kain dari sini menyuci di Silawina. Coba lah bayangkan, saudara. Ya, di bambu-bambu itu tempat pengambilan pasir itu, di yang tempat banjir itu. Disitulah kami menyuci dengan Ibu Gembala. Dari Sioban pergi ke Silawina menyuci. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada waktu itu kita mau tuan rumah 2 puasa. Kami berpikir, saudara, dengan Ibu Gembala, kalau begini terus nanti hujan tidak ada, air tidak ada, bagaimana ini kalau nanti 2 puasa ini kita harus beli air. Kalaupun dibeli air, ditaruh ke sumur air itu, pasti tanah akan mengisapnya.
sia-sia juga. Dibeli mahal tapi tidak ada airnya. Saudaraku, akhirnya pendek cerita, naiklah saya ke gunung sana, ke gunung itu. Lalu saya perhatikan, kok ada air di bandar ini, gitu kan? Saudaraku, lalu saya ikuti terus ke atas, saudara. Lalu saya lihatlah di situ ada lumpur. Wah, kok basah ini, sudah kurang lebih 5 bulan lebih lah. Tapi ini basah, seharusnya sudah kering, gitu. Lalu saya korek, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, air tanah yang basah ini. Saudaraku, lalu saya lihatlah di situ ada air, ya, walaupun kecil. Air sudah. Saudara yang diberkati Tuhan, saya pulang ke rumah, lalu saya katakan kepada ibu gembala, "Ma, ada air di atas, kita beli selang." Wih, bagaimana itu katanya? Ini kemarau, kita beli selang, gitu kan? Beli selang 1 roll. Saudara-saudaraku, kami pasanglah selangnya itu, bikinlah peralon, masukkan peralon ini kayak apa itu, saudara yang diberkati Tuhan. Lalu bikin ember di situ menampung air itulah. Walaupun kecil pada waktu itu airnya, hanya sebesar sampai ke rumah itu sebesar korek api, saudara. Tetapi dia terus mengalir, saudaraku, dan tidak henti. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, luar biasa sekali. Sampai sekarang itulah air pastor. Yang saya maksud, saudara yang diberkati Tuhan, ya, satu kali hujan, ya, ketika musim kemarau terjadi, saudaraku, walaupun ya berbulan-bulan kemarau, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tetapi satu kali hujan itu bisa, saudara-saudaraku, membayar semua kekeringan beberapa bulan. Haleluya. Orang Batak bilang begitu, ya. Sadari udan boido pamagohon logo diari sata. Saudara, ketika hujan itu turun, ketika kita menemukan air itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya, ada sukacita yang besar di sana. Semua penderitaan, semua kesusahan selama musim kemarau itu, bahkan saudara-saudaraku, bayangan di hari esok yang mungkin bisa suram, saudara-saudaraku, bisa diubah ketika air itu sudah turun, ketika air hujan itu datang. Ketika kami menemukan mata air itu, saudaraku yang diberkati Tuhan, ada harapan besok ketika doa puasa akan terjadi, dilaksanakan, kita tidak akan kekurangan air, dan kita bisa menghargai air itu. Haleluya. Saudara-saudaraku, manusia pada waktu itu sudah dicengkeram oleh ketakutan. Orang mengatakan kebenaran pun salah, orang mengatakan yang baik pun salah. Buktinya adalah Yohanes. Yohanes ketika mengatakan kebenaran itu, dia harus mempertaruhkan nyawanya, kepalanya dipenggal. Tidak gampang pada waktu itu, saudara-saudaraku. Di tengah-tengah kesulitan itu, di tengah-tengah kematian itu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, disitulah datang Yesus membawa kabar baik, membawa kabar sukacita. Kabar sukacitanya, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yesus katanya ayat yang ke-15, waktunya sudah telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya. Inilah yang diberitakan oleh Yesus. Apa kata Yesus, saudara? Dikatakan waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah itu berbicara tentang pemerintahan Allah. Kalau selama ini manusia itu diperintah oleh keinginan dosa, kalau selama ini manusia itu sudah tunduk di bawah otoritas daripada dosa,
manusia itu sudah menuju kepada kebinasaan, menuju kepada kematian yang kekal. Perjalanan manusia sudah menuju kepada kegelapan yang kekal. Lalu datanglah Yesus membawa kabar ini, kabar gembira. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa katanya? Waktunya tuh sudah genap. Haleluya. Waktunya sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Artinya saudara-saudaraku, kerajaan Allah, pemerintahan Allah sudah di depan mata. Kerajaan Allah sudah bisa dimasuki. Haleluya. Yesus membawa pemerintahan yang baru. Yesus membawa kerajaannya sendiri ke dalam dunia ini. Tetapi saudara-saudaraku, bagaimana supaya manusia itu bisa masuk dalam kerajaan Allah itu? Yesus berkata, saudaraku, bertobatlah. Pertama, saudara-saudaraku, untuk kita menghargai kerajaan Allah, menghargai Injil ini, saudara-saudaraku, kabar baik itu bagi saya, kabar baik itu bagi saudara. Firman Tuhan katakan, bertobatlah. Haleluya. Amin. Bertobat. Saudara, kata bertobat ini, saudara-saudaraku, mengandung beberapa makna. Ya, makna yang pertama, saudara-saudaraku, pertama, berubah, ya, berubah pikiran. Haleluya. Yang pertama, berubah pikiran. Ya, kalau dulu pikirannya adalah pikiran-pikiran dosa, pikirannya dikuasai oleh dosa, pikirannya dikuasai oleh kejahatan, hal-hal yang jahat. Sekarang jangan lagi, berubah. Pikirkanlah yang baik, pikirkanlah yang sedap didengar, pikirkanlah yang benar-benar. Haleluya. Ubah pikiran. Amin. Yang kedua, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bertobat itu artinya, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, balik arah. Haleluya. Ya, balik arah. Kalau saudara-saudaraku, selama ini perjalanan kita, perjalanan manusia itu sudah masuk kepada istilahnya, masuk dia kepada sebuah terowongan atau sebuah gua yang awal-awalnya kita kan masuk gua itu, saudara-saudara, masih dekat dengan terang, ya, masih dekat dengan terang. Tetapi semakin lama kita berjalan, semakin lama kita berjalan menelusuri gua ini, saudara-saudara, maka kita semakin jauh daripada terang itu, dan perjalanan kita akan semakin kepada yang gelap, semakin kepada yang gelap, semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap. Itu sebabnya orang yang tidak bertobat, tidak tahu lagi dia yang dilakukannya itu sudah walaupun dosa yang dilakukannya, dia tidak menyadari lagi bahwa yang dilakukannya itu adalah dosa. Ini buruknya, saudara-saudara. Orang sudah berjalan dalam kegelapan, nggak tahu lagi dia itu bahwa itu benar atau tidak benar. Yang paling buruk, saudara-saudaraku, dia tidak mau lagi dinasihati. Ini. Jadi saudara-saudara, bertobat itu artinya, saudara-saudaraku, kita berjalan dalam menuju kepada kegelapan. Tetapi ketika dikatakan bertobatlah, kita harus balik arah. Haleluya. Haleluya. Balik arah. Balik arah, tinggalkan kegelapan dan kita menuju kepada terang. Itulah yang disebut Exodus, eklesia, gereja dipanggil dari kegelapan sana kepada terang. Haleluya. Haleluya.
Bapak Ibu mau bertobat? Mau bertobat? Atau sudah bertobat? Haleluya. Ya, Tuhan pasti senang mendengarnya. Amin. Kalau saya apalah, gitu kan. Haleluya. Tuhan itu yang perlu disenangkan. Amin. Haleluya. Nah, saudara-saudara, itulah artinya dari pertobatan, bertobat. Lalu saudara-saudaraku yang ketiga, arti daripada bertobat itu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yang memberikan diri kita diperintah oleh Tuhan. Itulah bertobat. Jadi selama ini kan kita, sebelum kita bertobat masih di dalam kegelapan, kita diperintah oleh diri kita, diperintah penguasa yang lain itu, yaitu iblis. Nah, sekarang ketika kita dikatakan bertobat, maka kita ganti pemerintah. Amin. Ganti pemerintahan, ganti negara. Haleluya. Ya, ganti. Dulu diperintah oleh iblis, sekarang diperintah oleh Tuhan. Amin. Dulu diperintah oleh kuasa kegelapan, sekarang bukan lagi diperintah oleh kuasa kegelapan, tetapi diperintah oleh kuasa terang. Haleluya. Itulah pertobatan, saudara-saudara. Sebetulnya sederhana. Yang pertama, saudara-saudaraku, ganti pikiran. Ya, mindset diganti. Selama ini memikirkan yang jahat, yang tidak benar, ya, di pikiran-pikiran itu ganti. Kalau sudah mau ada pikiran-pikiran yang tidak benar itu, langsung bertobat. Haleluya. Tuhan, tolong aku, pikiranku ini Tuhan, jangan lagi pikiran yang jahat, aku mau pikiran-pikiran yang benar. Haleluya. Gitu. Lalu yang kedua, saudara-saudaraku, balik arah dari gelap menuju ke terang. Yang ketiga, saudara-saudaraku, bertobat itu artinya ganti pemimpin, ganti penguasa. Dulu dikuasai oleh si iblis, sekarang harus dikuasai oleh Tuhan. Dulu diatur oleh kegelapan, sekarang harus diatur oleh terang. Haleluya. Itu yang Tuhan katakan. Lalu saudara-saudara, Yesus juga mengatakan begini, percayalah kepada Injil. Haleluya. Percayalah kepada Injil. Apa itu, saudaraku, yang dimaksud dengan percaya ini? Coba kita lihat dulu dalam Roma pasal yang ke-8, Roma pasal yang ke-10 ayat 8 sampai 9. Ayat 8, 9. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Haleluya. Yesus katakan ini, untuk masuk dalam kerajaan Allah, dalam pemerintahan Allah, kabar baik itu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, untuk masuk di situ, saudara-saudaraku, pertama bertobat, lalu yang kedua percaya. Amin. Percaya itu, saudara-saudaraku, perhatikan ayat yang ke-9 dalam firman Tuhan ini. Dalam ayat yang ke-9 ini katakan begini, sebab jika kamu mengaku dengan mulut, haleluya. Pertama, mengaku dengan mulut kita. Apa yang harus kita akui? Firman Tuhan katakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semuakah boleh, saudara-saudaraku, mengaku bahwa Yesus Tuhan? Semua boleh? Tidak semua boleh. Tidak semua manusia, saudara-saudaraku, bisa mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, baru-baru ini kan ya viral itu kan, baru itu orang apa namanya, katakanlah gereja yang luar biasa besar itu, dan hamba Tuhannya juga besar, luar biasa. Tetapi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa
apa yang dikatakan? Yesus itu bukan Tuhan, bukan juru selamat. Walaupun dia mengakui, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yesus itu pelaksana daripada keselamatan. Tetapi dia tidak mengakui, saudara-saudaraku, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan ini mengatakan, perhatikan saudara-saudara, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, dengan apa? Dengan mulut. Jadi perlu nggak kita mengaku dengan mulut kita? Perlu. Ya, perlu. Kita harus mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dengan apa? Dengan mulut kita, dengan suara kita. Kita harus menyuarakan Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara-saudaraku, bahwa dan percaya dalam hatimu. Percaya dalam hatimu bahwa apa? Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Harus percaya di hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Artinya bahwa Yesus itu sudah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Paham Bapak Ibu? Paham Bapak Ibu? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sekarang tidak sedikit orang, dan katakanlah banyak orang tidak mengakui bahwa Yesus mati. Tidak mengakui bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ya, tidak mengakui itu. Tidak percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Nah, kalau tidak mengakui bahwa Yesus sudah mati untuk menebus dosa manusia, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, berarti dia juga menolak ketuhanan daripada Yesus. Firman Tuhan katakan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Pertama, saudara-saudara, inilah yang harus dipercayai. Mengaku dengan mulut bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Percaya dalam hati bahwa Yesus sudah mati dan dibangkitkan untuk memberikan hidup yang kekal bagi kita. Haleluya. Dan firman Tuhan katakan, kamu diselamatkan. Coba kita bandingkan, saudara-saudara. Dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-22 dan 23. Coba perhatikan. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangka bahwa Yesus adalah menyangkal? Ya, saya ulang. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. 23. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Haleluya. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau orang menyangkal Yesus itu adalah Tuhan, maka dia adalah antikristus. Haleluya. Paham ya? Paham ya? Paham doamu? Paham. Ini menyedok. Haleluya. Haleluya. Nah, jadi kalau dia menyangkal ketuhanan Yesus, bahwa dia itulah antikristus. Jadi nggak gampang, saudara-saudara yang berkata. Haleluya. Coba lihat lagi, saudara-saudaraku, 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 2. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 2 dan ayat yang keempat. Oke, perhatikan di sini. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Haleluya. Kuulang membacakannya pelan-pelan. Demikianlah kita mengenal roh Allah.
Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Setiap roh, setiap manusia yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, ia berasal dari Allah. Haleluya. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau orang tidak mengaku Yesus itu sudah datang sebagai manusia, itu bukan dari Allah, itu antikris. Coba terus ayat yang keempat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Haleluya. Coba lihat, bandingkan lagi saudara-saudaraku dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang pertama. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang pertama. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Haleluya. Perhatikan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari siapa? Dari Allah. Haleluya. Bapak Ibu percaya? Percaya Bapak Ibu bahwa Yesus itu adalah Kristus? Haleluya. Ya. Berarti Bapak Ibu lahir dari Allah. Amin. Nah, jelas ini firman Tuhan, saudara-saudara. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, ya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu lahir dari Allah. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, inilah yang dibawa oleh Yesus, saudaraku, ke Galilea. Ketika Yohanes sudah dibunuh, ketika Yohanes sudah dihabisi oleh Herodes, saudara-saudara, Yesus membawa kabar keselamatan. Yesus membawa kabar baik, kerajaan Allah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, apa yang harus dilakukan oleh orang supaya masuk dalam kerajaan Allah itu? Pertama, saudara-saudaraku harus bertobat. Yang kedua, saudara-saudaraku harus percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Amin. Itu satu-satunya, saudara-saudara. Yesus itu adalah Kristus. Yesus itu adalah Allah. Kalau tidak percaya akan hal itu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jangan berharap masuk surga. Amin. Haleluya. Ya, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan ini sangat jelas bagi kita. Saudara, kerajaan Allah sudah semakin dekat. Amin. Sudah siap untuk dimasuki. Haleluya. Mari persiapkan hati, persiapkan saudara-saudaraku segala sesuatu yang menyangkut kerajaan Allah. Dalam kitab Injil Matius dikatakan, saudara-saudaraku, sudah diambang pintu. Mari saudara-saudaraku, jangan lagi berlengah-lengah. Jangan lagi saudara-saudaraku santai-santai. Jangan lagi saudara-saudaraku dikuasai oleh kegelapan. Tetapi bertobatlah saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Ganti pikiranmu, balik arah, ganti pemerintah, ganti penguasa, saudara-saudaraku. Yesus katakan kerajaan Allah sudah siap untuk dimasuki. Tuhan memberkati firman-Nya.